kemudian selesai secara penuh, naskah itu jadi, silahkan kita diskusikan lebih lanjut via UJS. Jadi setelah nanti terakhir introduction dan conclusion, teman-teman akan diberikan satu pertemuan lagi untuk mematangkan itu, dan setelah itu teman-teman bisa submit ke Contemporary Quran yang tulisannya menggunakan model Imrat. Karena non Imrat sejak awal kalian akan ditolak kemungkinan, karena teman-teman yang mengelola itu mahasiswa-mahasiswa semester 4 yang sepertinya tidak ada ampun kayaknya. Dari yang saya lihat gitu loh, ketika sirkulasi OJS itu mereka tidak ada ampun untuk menolak yang tidak model Imrat. Jadi yang Imrat silakan di Contemporary Quran kita bisa diskusi, kita bisa diskusi melalui mekanisme double blind review nanti via email untuk menyempurnakan naskah yang teman-teman buat. Di diskusi ada 5 aspek yang harus dibahas. Jadi 5 aspek ini sebetulnya tidak paten, tapi teman-teman akan sangat dibantu sekali jika mengikuti atau menulis sesuai dengan arahan template yang kita berikan. Jadi biasanya penyakit penulis itu apalagi yang klasik gitu, mengembangkan tulisan itu sangat mudah gitu. Artinya ketika nulis satu paragraf, satu ide pokok bahasan sesuai dengan apa yang kita angkat, satu tema, dan ada ruang kosong yang harus dibahas, itu akan menjalar untuk dibahas. Sehingga komponen dari tulisan itu menggelembung, dan yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas itu hanya beberapa persennya. Jadi yang kemarin saya bilang itu, tulisan itu tidak perlu komprehensif, yang penting intensi. Jadi intensinya tinggi. Jadi misalnya temanya tentang percintaan misalnya, tapi ketika kalian berbicara percintaan itu, intensitasnya itu tinggi. Itu berbeda ketika teman-teman itu membahas tentang cinta, tapi secara komprehensif. Maka yang ada penjelasannya itu hanya ada di permukaan saja dan melebar, sehingga tidak ke dalam. Nah, untuk memudahkan menjaga intensitas itu, teman-teman diberikan arahan dalam pelatihan ini yang menjadi template nanti teman-teman mahasiswa S2 IAT tentang pembuatan discussion. Discussion itu biasanya kita gunakan 5 titik. Jadi kalau kita berbicara di prodi itu atau dengan teman-teman yang ada di prodi, kita biasanya menggunakan 5 titik atau 4 titik atau 3 titik. Karena pembahasan kita itu sekarang discussion dan metode. Jadi metode ini biasanya kita kasih 3 titik. Jadi kalau misalnya berbicara 3 titik, itu pasti rujukannya ke metode. Oh, ternyata metode. Metode saya akan jelaskan terakhir. Kita berbicara discussion. Apa itu discussion? Discussion itu paling tidak menjawab pertanyaan so what.
atau why. Kenapa so what? Karena sebelum discussion kita sudah menjelaskan result. Jadi ketika data sudah kita jabarkan, kemudian langkah apa sih selanjutnya yang harus kita lakukan? Kira-kira begitu isinya diskusi. Jadi langkah lanjutan setelah kita memberikan pemaparan data. Ketika langkah lanjutan itu dipertanyakan, maka kita memberikan di bagian awal 5.1 itu ringkasan hasil penelitian. Fungsinya untuk memflashback apa yang kita hasilkan di diskusi. Apa yang kita hasilkan di diskusi. Isinya, jadi narasi di discussion itu kan ada 9 narasi, ada 9 paragraf. Jadi teman-teman nanti untuk membuat ringkasan hasil penelitian itu menjadikan 9 itu menjadi 1 paragraf. Nah, agar 9 itu menjadi 1 paragraf dengan narasi yang baik, maka di paragraf pertama di discussion harus mencantumkan apa hasil yang mengagetkan, yang tidak pernah terbayangkan ketika kita memaparkan data di atas. Apakah hasil dari data yang kita paparkan itu berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Jadi apakah ini berbeda atau tidak? Kalau saya ganti dulu ya handphonenya. Saya kalau kayak begini. Ini salah satu teknik saya ya, kalau teman-teman bisa contoh untuk membangun mood nulis. Biasanya saya sangat perhatian dengan font apa yang harus saya gunakan. Jadi ketika mata sudah mulai jenuh dan dan otak buntu, biasanya hiburannya adalah mengganti font. Jadi font apa saja dulu saya ganti agar ada ketertarikan mata saya untuk memandang itu, kira-kira begitu. Kalau teman-teman memvisualisasikannya ke hubungan kalian, jadi saya memperindah dulu apa yang ingin saya lihat, kira-kira begitu. Jadi biar moodnya nampak. Paragraf pertama, ringkasan hasil penelitian. Jadi kan ketika data sudah dipaparkan, teman-teman itu biasanya sudah mulai bisa memetakan bahwa ada keunikan. Bahwa temuan data yang saya berikan, itu ternyata ada keunikan. Nah, ketika data itu unik, maka kita cantumkan data itu di paragraf pertama. Jadi ketika di paragraf pertama itu sudah ada semacam shocking statement tentang hasil data yang kita hasilkan, yang ternyata tidak pernah diangkat, maka kita gampang untuk mencari novelty-nya nanti di bagian-bagian selanjutnya. Setelah ringkasan data, maka kita harus mencantumkan refleksi. Kita bisa mencantumkan refleksi hasil penelitian. Kita bisa mencantumkan refleksi.
Dari dua paragraf ini, sebetulnya teman-teman bisa melihat atau memberikan satu ikatan terhadap struktur discussion dari paragraf pertama, kedua, ketiga, sampai kelima nanti, itu menguncinya atau mengaitkannya dengan satu ide pokok bahasan yang berhubungan dengan hasil penelitian. Jadi ketika berbicara refleksi, maka refleksi itu harus terikat dengan hasil penelitian. Fungsinya apa? Untuk menjaga intensitas. Jadi untuk menjaga intensi itu, kita mengikat pembahasan di diskusi itu melalui ikatan hasil penelitian. Jadi yang kita lakukan refleksi adalah hasil penelitian yang sudah kita hasilkan sebelum. Bagaimana melakukan refleksi itu? Refleksi itu bisa dilakukan dengan cara apakah penelitian ini merupakan awalan dari akhirat atau apakah penelitian ini akhirat dari sebuah awalan. Menentukan awalan atau akhiran dari sebuah hasil penelitian itu merupakan implikasi dari pilihan yang diambil di hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan apa? Apakah misalnya kalau awalan dari akhiran, apakah perdebatan tentang hasil penelitian yang sudah kita lakukan itu belum terjadi sebelumnya, sehingga ketika kita memunculkan hasil penelitian ini, hasil penelitian yang kita tampilkan itu menjadi awalan dari perdebatan-perdebatan berkelanjutan setelahnya nanti. Misalnya penggunaan. Jadi hasil yang kita temukan, hasil yang kalian temukan misalnya terkait dengan polisemi, apa namanya? Polisemi dalam penafsiran menunjukkan keberlangsungan kira-kira begitu. Misalnya hasil yang saya lakukan, hasil penelitian yang saya temukan bahwa kecenderungan tafsir modern dengan monosemi. Monosemi itu begini. Monosemi itu ketika satu tafsir itu tidak mengaitkan atau tidak menampilkan kemungkinan makna lain dalam sebuah penafsiran. Jadi misalnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, misalnya begitu. Qawwam itu hanya ditampilkan pada satu aspek makna untuk menafsirkan ayat itu. Itu namanya polisemi. Jadi kecenderungan tafsir modern dengan monosemi menghasilkan apa ya?
apa namanya, stagnasi dalam penafsiran. Misalnya begitu. Jadi tafsir modern yang selama ini, menjadi contoh bagi model penafsiran yang lebih humanis, ternyata dengan pola monosemitiknya dia justru menutup segala kemungkinan makna yang terkandung dalam sebuah lafaz. Misalnya begitu. Nah, karena hasil dari penelitian ini tidak pernah diungkap sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain, maka ini yang disebut dengan awal dari sebuah akhirat. Jadi ada kekosongan ruang yang jelas terpampang dan ditinggalkan oleh banyak peneliti lain yang telah kita temukan. Itu bagian dari awal. Jadi ketika berbicara refleksi, kita menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sebetulnya adalah sesuatu yang jarang dilakukan atau jarang ditemukan atau bahkan tidak pernah ditemukan oleh peneliti-peneliti lain dalam kasus yang sama. Gitu kira-kira. Jadi kita menawarkan kepada pembaca melalui refleksi yang kita lakukan bahwa ada satu konsep dari beberapa konsep teori dalam tafsir hadis atau studi agama itu ada yang ditinggalkan oleh beberapa peneliti yang ternyata ada dalam diskursus ini. Saya contohkan studi agama misalnya. Identitas keberagaman, identitas kebatinan dalam struktur masyarakat Jawa dihasilkan dari produksi atau dari dialektika ajaran nilai-nilai agama dan lokalitas tradisi. Nah, misalnya kasus ketika di Islam misalnya ketika ada istilah manunggaling misalnya atau apa yang dumadi itu apa lanjutannya sangkan parang. Ini kan konsep sebetulnya selalu diidentikan bahwa ada keterpengaruhan antara konsep tasawuf dalam narasi-narasi Jawa dalam aspek kebatinan. Padahal kemunculan sangkan paraning dumadi dan lain sebagainya itu terjadi di Jawa Islam, kira-kira begitu. Jadi sebelum itu masyarakat Jawa itu hanya mengenal konsep yang disebut dengan makro dan mikrokosmis, kira-kira. Ini lebih ke filsafat ya, lebih ke filsafat kayaknya. Tapi kira-kira begitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian ditinggalkan dan kita temukan, kita persembahkan. Itu yang disebut dengan awalan dari akhirat. Nah, biasanya model ketika menggunakan refleksi itu lebih menyukai atau lebih banyak terjadi akhiran dari sebuah awalan. Mungkin karena kalau saya ketika ini emosi penulis. Kayak saya ketika menulis gitulah, pasti arahnya akan menjadi akhiran dari sebuah awalan. Karena
saya merasa ketika menulis itu saya memposisikan sebagai seorang yang bertugas jadi problem solver. Jadi ada perdebatan. Karena di introduction-nya itu dimulai dari perdebatan akademis, dari perdebatan teoritis, maka seolah-olah refleksi yang saya lakukan adalah akhiran dari sebuah awalan. Ketika ada awalan, ketika ada satu konsep teori misalnya dalam asbabun nuzul misalnya, asbabun nuzul secara pasti diletakkan sebagai bagian dari perangkat penafsiran untuk melihat konteks turunnya ayat. Kemudian ada konsep itu dan ada perdebatan yang mengiringi konsep itu. Nah, perdebatan itu terus berkembang. Nah, ketika kita mau menulis tulisan dan terinspirasi dari perdebatan itu, dan menghasilkan titik temu di result yang sudah kita bahas di 4.1, 4.2, 4.2 dan 4.3 misalnya, arahnya kecenderungannya akan menjadi akhiran dari sebuah awalan. Bahwa perdebatan yang terjadi atau kalian minimal memberikan satu penyelesaian meskipun hanya dalam satu aspek tentang perdebatan yang sudah yang menginspirasi dari tulisan ini. Ini disebut dengan akhiran dari sebuah awalan. Nah, narasinya sama, narasinya tetap mengarah pada apa yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian paragraf ketiga itu berbicara tentang interpretasi. Berbicara tentang interpretasi. Apa yang diinterpretasi tetap hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang sudah ditemukan itu memberikan pengertian apa atau pemahaman apa. Setelah kita menjelaskan hasil penelitian ini, kemudian hasil penelitian ini sih memberikan pemahaman apa kepada kita, kira-kira gitu. Atau apa sih yang muncul di dalam hasil penelitian ini? Sehingga nanti memberikan satu pemahaman kepada pembaca tentang satu aspek yang sudah dibahas. Oleh sebab itu, interpretasi itu harus selalu berkaitan dengan ini. Harus berkaitan dengan ini. Harus berkaitan. Misalnya, kita bisa memperoleh interpretasi itu dengan menampilkan aspek kontekstual dari aspek kontekstualitas hasil penelitian terhadap lingkungan sosial. Lingkungan sosial, budaya, waktu, dan lain-lain. Jadi seolah-olah begini kontekstual ini. Kenapa riset yang kita temukan itu harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Aspek apa sih yang apa namanya? Aspek apa yang kemudian dituju ketika result itu ya terjadi demikian?
Atau ketika kita mau menunjukkan meaningnya, kita menunjukkan pengertiannya, pemahamannya, kita bisa melakukan komparasi dengan hasil atau temuan penelitian terdahulu. Tapi kalau caranya yang kedua, nanti kesulitannya akan bertambah. Maksudnya begini, ketika selesai interpretasi di 5.4, kita akan membahas aspek diskursifnya. Aspek diskursif itu membahas tentang apa beda hasil penelitian dengan hasil penelitian terdahulu. Atau apa yang disumbangkan oleh penelitian ini yang tidak ada pada penelitian sebelumnya. Nah, paragraf ini yang menunjukkan novelty kita. Nah, ketika yang interpretasi melalui cara komparasi, kalian harus memberikan aspek pembeda antara paragraf interpretasi dengan paragraf diskurs. Kalau aspek interpretasi, kalian hanya memberikan penelitian penelitian kayak misalnya penelitian ini berbeda atau tidak dengan yang lain. Penelitian ini apa bedanya dengan penelitian yang lain? Kalau yang diskursif, kalian langsung mengarah pada temuannya. Kalau interpretasi itu kayak kita studi komparatif dalam tafsir Muqarrar. Nah, kalau anak-anak tafsir, teman-teman tafsir itu pasti bisa membayangkan itu. Ketika berkaitan dengan tafsir Muqarrar, ada aspek-aspek yang dibandingkan. Nah, dalam hal ini, dalam aspek ini sebentar ya, sebentar. Dalam aspek diskursif itu langsung pada aspek penelitiannya. Temuan hasil penelitiannya. Jadi kita bermain di sini, bermain novelty apa sih yang sebetulnya yang dihasilkan oleh kita. Jadi langsung pada intinya, langsung pada inti temuannya, membandingkannya. Jadi misalnya begini, penelitian terdahulu yang sudah kalian jelaskan nanti, kalian kemudian petakan di bagian diskursif, kemudian hasil penelitian yang kita temukan di bagian awal dari diskusi ini, kemudian kalian letakkan pada ruang yang tidak dibahas oleh beberapa peneliti yang lain. Misalnya begini, kalau diskursif itu. Kita petakan ya, misalnya
banyak akademisi memberi atau persoalan makna dalam penafsiran berdampak pada keterbukaan pemahaman terhadap Al-Quran. Makna yang dihasilkan melalui interpretasi lafaz dengan menyebut keseluruhan kandungan makna ditemukan oleh Inayah. Aspek lain. Jadi penjelasan ini kita mengarahkan persoalan makna dalam penafsiran keterbukaan gini. Keterbukaan ini kan menjadi kunci dari hasil penelitian kita, misalnya keterbukaan. Maka penelitian yang lain yang tidak mengarah pada keterbukaan itu dijabarkan di detail sentence-nya. Jadi bahwa penelitian terdahulu yang terkandung, penelitian terdahulu yang banyak dibahas itu meninggalkan aspek keterbukaan makna. Begitu kira-kira. Jadi langsung pada hasil temuannya, sehingga apa yang menjadi baru dalam penelitian ini langsung tertuang. Kalau di sini itu masih komparatif. Misalnya metodenya apa, kemudian hasil penelitian terdahulu itu mengarahkan pada B, tapi kita itu ada A, atau misalnya begini, faktor dari keterbukaan penafsiran itu dalam penelitian lain itu ditunjukkan oleh oleh kecenderungan penafsir dalam aspek keilmuan, misalnya begitu. Dalam kajian ini atau penelitian ini justru menunjukkan pada hal yang berbeda, bahwa keterbukaan makna dalam sebuah penafsiran disebabkan oleh pilihan seorang penafsir untuk menjelaskan makna secara keseluruhan dari sebuah ayat. Kira-kira begitu. Jadi aspek yang dibandingkan itu ketemu. Jadi ada detail aspek. Aspek apa saja? Aspek A, aspek B, aspek C. Dalam problem interpretasi. Nah, lebih mudah sebetulnya kita bisa menempuh. Kalian bisa menempuh dengan cara kontekstualitas. Apalagi ya berbicara tentang satu teori yang sangat relevan dengan konteks kontemporer, baik itu studi agama, baik itu ilmu hadis atau IAT, maka kontekstualitas atas hasil penelitian itu kita refleksi, kita berikan konteksnya. Apa sih pengaruhnya, apa sih dampaknya terhadap lingkungan, sosial, budaya, atau bahkan terhadap teori-teori penafsiran, teori-teori hadis, atau teori-teori dalam studi agama. Itu diinterpretasi. Nah, yang terakhir adalah yang biasanya saya juga bingung mau nulis mau mengarahkan kemana. Terkadang menjawab know what. Terus kalau begitu
Setelah kita menjelaskan yang semuanya, terus kalau begitu, apa selanjutnya? Dan itu harus terjawab dari seorang peneliti. Dan setelah kamu menghasilkan ini, terus mau ngapain? Terus apa selanjutnya? Maka di sini kita harus menjelaskan tentang action plan. Apa yang perlu dilakukan atas hasil penelitian. Apakah misalnya dibutuhkan satu kebijakan baru atau dibutuhkan satu tindakan tertentu untuk merespon misalnya hasil penelitian. Atau kita sebut saja rekomendasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengubah konsep teoritik yang sudah matang, atau harus ada rambu-rambu yang harus ditaati gitu, oleh banyak pengkaji atau oleh banyak mufassir atau oleh banyak periwayat hadis atau oleh banyak peneliti agama tentang sesuatu yang sudah kita temukan, sesuatu yang berkaitan dengan apa yang telah kita temukan. Jadi kita memberikan rekomendasi dari bagian paragraf. Jadi penelitian yang sudah dilakukan itu mempunyai gambaran penyelesaian masalah. Jadi setelah kita memaparkan problem akademis, maka kita berkewajiban untuk memberikan rekomendasi atau sumbangsi dalam upaya menyelesaikan problem akademis itu. Maka satu paragraf saja ini tidak masalah. Yang memungkinkan untuk berkembang adalah refleks hasil penelitian. Ini bisa 1 sampai 2 paragraf. Tergantung seberapa kaya data yang kita hasilkan. Ini bisa 1 paragraf. Ini polanya Imran. Bagaimana dengan klasik, Pak? Klasik itu ada 2 pilihan sebetulnya. Mencantumkan ini atau tidak. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan analisa di Imran, di klasik, dengan menjabarkan refleksi, dengan menjabarkan interpretasi. Jadi apa yang sudah dihasilkan, kita langsung tangkap. Apa yang kita hasilkan, itu langsung ditangkap, kemudian dilakukan refleksi dan interpretasi. Sehingga discussion itu tidak terlalu dibutuhkan. Tapi jika ingin analisanya lebih mendalam, maka discussion itu bisa dilakukan dengan menghilangkan 2 aspek ini. Jadi strukturnya 3 komponen ini. Hasil penelitian, diskursif, dan action plan-nya. Jadi ringkasan penelitian ini bisa 1 sampai 2 paragraf dari keseluruhan. Jadi ketika kita menghasilkan data kemudian lakukan refleksi dan interpretasi, keseluruhan itu kita gabungkan jadi satu hasil yang berkelindan.
Jadi refleksi dan interpretasi itu menyatu dalam data dan menjadi satu atau dua paragraf, atau bahkan tiga bisa. Kemudian dilakukan aspek pola diskursifnya dan action plan-nya diberikan. Itu kalau apa namanya, kalau klasik. Tapi kebanyakan template klasik itu tidak meminta discussion secara utuh, Pasti dia akan meminta hasil dan pembahasan. Jadi pembahasan itu sebetulnya aspek reflektifnya dan interpretasinya. Makanya kesulitan bagi teman-teman yang terbiasa dengan imrat, yang terbiasa dengan klasik, kemudian beralih membuat naskah jurnal itu klasik, kemudian mau mensubmit ke sebuah jurnal dan ternyata jurnal itu meminta imrat, itu susah untuk ditransformasikan. Kenapa? Karena kita harus memisah data antara data dengan hasil refleksi dan interpretasi. Dan itu susahnya bukan main sebetulnya. Mengubah data dari campuran antara data asli dengan hasil refleksi dan interpretasi. Dan lebih mudah ketika kita menyusun tulisan dengan imrat dan melihat template jurnal yang kita tuju, itu menggunakan klasik misalnya. Itu mengintegrasikannya, mentransformasikannya, itu lebih mudah. Tinggal nambah 1-2 paragraf, kemudian kalian tempel saja semuanya di strukturnya. Metode itu masuk introduction, kemudian literatur review itu masuk landasan teori. Kita sebutkan judulnya selayaknya landasan teori dengan 3 komponen itu, kemudian hasil dan pembahasan tinggal diganti, discussion-nya ini tinggal diganti judul apa begitu yang menggambarkan keseluruhan, tinggal kita petakan, kemudian discussion-nya tinggal jadi analisis apa begitu kira-kira. Jadi lebih mudah untuk mengganti, lebih mudah mentransformasikan. Makanya saya bilang di pertemuan awal di result itu, ketika menulis result, template klasik itu akan meminta lebih banyak jumlah kata dibandingkan template yang menggunakan imrat. Di contemporary itu kalian tidak terlalu susah untuk membuat narasi sebetulnya. 5.000 itu cukup. Tapi kalau di klasik kalian dituntut untuk membuat 6.000 sampai 8.000 kata. Jadi kalau di jurnal itu yang dihitung adalah kata, bukan halaman. Mayoritasnya itu menggunakan kata, hitungan kata. Kenapa di klasik itu lebih besar komponennya? Karena setiap data kita langsung berikan interpretasi dan refleksi. Kalau di imrat kan tidak, refleksi itu keseluruhan dari data yang kita hasilkan. Jadi narasinya lebih sedikit. Kalau imrat kemudian menuntut struktur 7.000, itu susah. Di mana kemarin gitu, yang nuntut 7.000 itu tapi modelnya imrat. Itu susah, pontang-panting sekali untuk dapat itu. Kenapa? Karena ketika struktur tulisan itu semakin berkembang, maka kemungkinan untuk melebar itu semakin besar. Ketika melebar tulisan kita, maka tidak hanya satu pesan yang kita sasar, tapi banyak pesan.
Sedangkan idealnya dalam satu tulisan jurnal itu hanya menampilkan cukup satu pesan saja. Pesan apa yang ingin kalian ucapkan, pesan apa yang ingin kalian hendak tawarkan ke dunia sana, itu yang hanya dibahas. Hanya itu saja. Jadi tidak usah melebar kemana-mana. Dari discussion ini kayaknya apa bahas satu-satu atau secara keseluruhan, Mbak Ina? Kita selesaikan metode, kemudian kita diskusi saja ya. Jadi tidak terlalu panjang nanti. Gampangnya jika kita menulis model penelitian yang seperti kita lakukan di pelatihan ini. Jadi dari result dulu. Jadi dari tujuan kemudian membangun argumen, kita beralih ke result. Setelah result kita beralih ke diskusi, baru ke atas lagi. Mudahnya adalah ketika mengisi metode, kita hanya akan menyantumkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan di result maupun di diskus. Tentang apa saja? Tentang 3.1 pemilihan objek studi. Kenapa? Kenapa kasus ini penting? Ini harus punya alasan. Ini yang terkadang teman-teman itu tidak punya alasan. Kalian nanti akan berhadapan dengan alasan ini ketika tesis juga. Misalnya, saya mau mengangkat Tobari. Ketika ditanya, kenapa sih kamu mengangkat Tobari? Oh, karena banyak begini-begini, Pak. Misalnya begini, ada satu kasus misalnya. Ada Sarah Jibril yang mau dibahas. Ada Sarah Jibril yang mau dibahas dalam kitab hadis. Ketika saya tanya, kenapa Sarah Jibril ini penting? Ini langkah baru, Pak, dalam pensarahan. Ya kenapa harus milih orang ini? Gitu. Kan banyak Sarah-Sarah. Tetap jawabannya itu berputar. Atau ada kritik hadis Marwan Al-Qurdi. Kenapa penting kamu milih Marwan Al-Qurdi itu kenapa? Kok tidak Qurtubi? Ini penting untuk dijabarkan. Ini penting untuk dijabarkan. Ini penting dijabarkan. Dan di dalam jurnal ini menjadi aspek yang tidak banyak dibahas oleh para penulis. Saya berkali-kali menolak tulisan di Kurdis dulu ketika pegang Kurdis karena ini tidak jelas. Kenapa ini harus dipilih? Kenapa? Itu perlu dijelaskan di metode. Kemudian di metode itu perlu juga menjelaskan tipe penelitian. Apakah kualitatif? Apakah survei? Apakah analisis teks? Ini dijelaskan. Dan jenis data apa yang digunakan? Data primernya apa? Data primernya apa saja? Data sekundernya apa saja? Apakah online?
dan aspek-aspek lain. Pernah saya baca tesis ya, pernah baca tesis. Dia menyebutkan bahwa data primer itu dihasilkan dari media online. Ketika saya tanya, datamu di mana? Di bab 4, Pak. Oh sorry, waktu itu di bab 3. Di bab 3, Pak. Seluruh bab 3 itu data. Iya, Pak. Karena data primer itu online. Oh, jangan nanti bingung kalian. Karena data primer itu online misalnya. Maka di bab 3 itu harus ada kutipan dari portal web atau yang lain. Tapi di bab 3 itu semua kutipan buku. Kutipan buku. Kemudian saya tanya, data primermu online, tapi tidak ada mengutip online. Terus kamu dapat data ini dari mana? Itu kan pertanyaan besar. Ketika teman-teman nanti menulis, ketika menskemakan bahwa data primer saya adalah misalnya kitab-kitabnya Tobari, maka disebut kitab apa saja yang dipakai. Tidak usah terlalu melebar kemana-mana menunjukkan data primer. Cukup kalian melihat result. Result yang kalian temukan itu ada di kitab apa saja. Jadi jangan seolah-olah di sini menampilkan keseluruhan kitabnya Tobari dan tidak digunakan di sini. Tidak digunakan. Maka karena kita menulis result terlebih dahulu untuk menunjukkan data primer, itu tinggal kita kembali ke result yang sudah kita tulis. Apa saja sih yang dipakai oleh kita? Kita tulis di sini. Tinggal ditulis di sini. Jadi akan sangat mudah metode itu untuk menjabarkan. Tipe penelitian di sini apakah deskriptif atau kualitatif atau kuantitatif, apakah modelnya survei atau konten analisis. Apa yang sudah kita lakukan misalnya di sini, oh ternyata karena saya mengkaji teks, maka saya menggunakan analisis teks misalnya, maka konten analisis. Jadi apa yang kita lakukan di result itu ditulis di metode. Apa yang kita lakukan dalam struktur semua tulisan itu ditulis. Kemudian di metode itu juga menunjukkan partisipan. Jika lapangan. Partisipan itu siapa yang dilibatkan? Apakah informan atau responden? Kemudian ketika memilih responden, bagaimana mereka dipilih? Apakah tekniknya simple random atau multi-state random sampling, misalnya begitu. Itu juga dijelaskan. Dan berapa yang dilibatkan? Berapa orang yang dilibatkan? Apakah 10? Atau hanya 2 orang? Kita tulis di situ. Kita tulis ya. Misalnya saya menentukan 10 orang. 10 orang.
Tapi yang ternyata ketika ditanya yang sanggup itu hanya 7 orang. Maka ini juga ditulis karena berpengaruh nanti dalam aspek bagaimana mereka dipilih dan berapa orang yang terlibat. Kira-kira. Jadi misalnya ketika teknik sampling respondennya itu atau informannya itu ditentukan, kalian kan punya ukuran dan kriteria. Dan kriteria yang sudah kalian temukan ternyata mengarah ke 10 orang. Tapi ketika dilakukan interview atau menyebar kuesioner, ternyata 3 orang menolak. Maka kalian tulis di situ. Karena nanti juga di result itu cuma akan ada 7 orang. Kira-kira begitu. Jadi itu juga ditulis. Selanjutnya yang harus dilakukan, yang harus ditulis di result itu tentang proses penelitiannya. Proses penelitian itu ke tahapan penelitian dan metode atau teknik pengumpulan data. Apakah menggunakan teknik mapping, literatur, apakah pemetaan manuskrip, apakah mapping berita online, atau biasanya kalau kita pengumpulan datanya pakai Huberman biasanya dengan tiga langkah, ngomong reduksi, kemudian ngomongin penarikan kesimpulan dan lain-lain. Itu juga dijelaskan. Kemudian atau wawancara atau dokumentasi atau observasi atau teknik-teknik lain. Baru terakhir kita bisa menampilkan apa model analisa data yang kita gunakan, tahapan analisis. Ini yang berbeda. Dalam metode, misalnya partisipan ini tidak ada, kalian tidak usah tulis, tidak apa-apa. Kemudian prosesnya tidak ada, kalian tidak tulis, ya, tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana alasan isu ini penting, kemudian tipe penelitiannya dan model analisa data. Jadi strukturnya bisa 5 atau paling tidak 3 paragraf. Paling tidak 3 paragraf. Saya kira begitu, teman-teman. Kita bisa diskusi 10 menitan atau 5 menitan. Nanti biar pendalaman dilakukan di hari Sabtu saja. Saya kembalikan ke, atau langsung saja ya Mbak Ina. Ada yang bertanya? Oh silakan Mbak Ina, kalau mau ya, baik, Pak. Moderator. Ya, terima kasih Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Buat teman-teman yang mau bertanya terkait discussion sama metode, disilakan teman-teman. Halo teman-teman. Sepertinya paham semua. Saya Mbak. Atau mungkin teman-teman mau bertanya lewat chat. Oh nih, Saudara Abdul Salam, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Mahbub atas materi pada pagi hari ini. Saya mungkin kepada ini Pak yang discussion,
interpretasi sama refleksi itu Pak. Itu kan ini ya rada mirip gitu Pak ya. Nah itu mungkin contohnya Pak ya, saya masih ngambang gitu. Apa seperti atau misalnya clue yang paling mencolok untuk membedakan keduanya apa gitu. Oke. Turun, Pak. Bagus sekali sebetulnya. Langsung saya jawab ya, Mbak In. Iya, Bapak. Pertanyaannya menarik sekali. Bedanya refleksi dengan interpretasi, sebetulnya clue yang paling mudah adalah refleksi itu ke belakang, kalau interpretasi itu ke depan. Jadi kalau refleksi itu cerminan yang akan direfleksikan, yang akan diproyeksikan, itu adalah konsep teori yang sudah ada atau berkembang di masa lalu. Jadi kita itu membawa hasil penelitian ini untuk dikacakan kepada konsep yang sudah ada sebelumnya. Konsep yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita kacakan. Hasil penelitian ini sebetulnya ada di wilayah mana sih dalam konsep teori ini? Apakah ada di perdebatan yang sudah terjadi? Atau ternyata hasil penelitian ini tidak ada atau tidak pernah dibahas sebelumnya, misalnya begitu. Tapi sepertinya tidak mungkin kalau tidak ada sebelumnya itu. Jadi kita merefleksikan itu. Setelah kita refleksikan dan cari posisinya di dalam konsep teori yang sudah ada, kita bisa menampilkan bahwa ternyata apa yang saya temukan ini itu menjawab problem yang sudah ada sebelumnya yang telah terjadi perdebatan yang berkepanjangan, misalnya begitu. Maka tinggal kita tulis itu. Tapi interpretasi itu ke depan. Hasil penelitian ini implikasinya kemana? Ketika kita ketika kita aktualisasikan ke dalam realita keseharian kita, konsep ini akan menghasilkan apa? Kira-kira begitu. Jadi proses kontekstualitasnya benar-benar terjadi. Jadi apa yang akan kita alami ke depan itu kita tujukan, kita hadapkan dengan hasil penelitian kita. Misalnya tentang kita menemukan makna kafir, misalnya identifikasinya. Jadi kafir itu ada dalam setiap agama, misalnya begitu. Jika kafir ada dalam setiap agama, maka setiap agama punya ukuran kafir tersendiri. Ketika Muslim punya kafir dan Kristen punya kafir, sama-sama punya konsep ini, buat apa kita mempermasalahkan identitas keberagamaan itu? Toh ketika saya mengklaim kafir kepada Kristen, Kristen juga mengklaim kafir kepada kita, kira-kira begitu. Jadi ketika kita mau mengkontekskan, menginterpretasikan, maka konsep kafir yang ada dalam setiap agama memungkinkan seseorang untuk menyadari, untuk apa ya? Jadi aspek pluralitas dalam agama itu lebih terjalin. Jadi agama itu tidak dikotomikan atau tidak ditutup dengan term kafir. Tidaklah Islam yang sering kan. Islam itu yang sering menggunakan term kafir menjadi bagian inti dari persoalan agama kita, dari agama kita. Padahal di Kristen juga punya term itu. Ketika kita menemukan itu, maka kita bisa kita bisa mengaktualisasikan hasil penelitian itu kepada apa yang ada di depan kita. Jadi ikatan ke konsep teoritik itu tidak terjadi.
Jadi hanya terjadi ketika kita melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, kita mengacu ke depan. Kira-kira begitu. Itu clue-nya sebetulnya. Itu clue-nya masalah. Iya Pak, matur nuwun. Ada yang lain? Selanjutnya, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, ayolah kita selesaikan. Kita selesai. Oke. Ketemu di hari Sabtu saja lah, Mbak Ina. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat apa saja yang miss misalnya, atau apa saja yang kesulitan di hari Sabtu itu bisa dilakukan pendalaman. Kalau begitu dari saya terima kasih. Saya sekian saja. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak Inaya selaku moderator. Silakan Mbak. Ya, Pak. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mahfud atas materi yang sangat luar biasa di pagi hari ini terkait metode dan discussion. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga ke teman-teman sudah hadir di pertemuan kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan belajar bareng kita di pertemuan selanjutnya di hari Sabtu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Ina. Sami-sami. Terima kasih teman-teman. Habis.